Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah kelam di salah satu surga tersembunyi Indonesia, Kepulauan Mentawai. Di balik keindahan pantainya, Mentawai menyimpan kisah perjuangan panjang melawan kekuatan alam yang dahsyat. Wilayah ini berada tepat di jalur pertemuan dua lempeng raksasa, lempeng Indo-Australia dan Eurasia, menjadikannya salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Kisah ini membawa kita jauh ke masa lalu, tepatnya pada 10 Februari tahun 1797, jauh sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang. Gempa berkekuatan magnitudo 8,5 mengguncang Mentawai dengan begitu hebat. Getarannya tak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga memicu tsunami mengerikan yang menyapu bersih permukiman pesisir. Lebih dari 300 jiwa melayang dalam sekejap, meninggalkan luka mendalam yang tercatat sebagai salah satu bencana paling awal dalam sejarah modern Mentawai. Peristiwa ini menjadi pengingat pertama betapa rentannya kehidupan di tepi samudra. Waktu terus berjalan, dan selama ratusan tahun, ancaman itu seolah tertidur. Namun di bawah permukaan laut, energi terus terakumulasi. Generasi berganti, dan kisah gempa 1797 mungkin hanya menjadi cerita para tetua. Hingga pada suatu malam yang tenang, 25 Oktober tahun 2010, mimpi buruk itu kembali menjadi kenyataan, bahkan dengan kekuatan yang lebih menghancurkan. Tepat jam 21:42 waktu Indonesia Barat, saat sebagian besar warga tengah beristirahat, bumi kembali bergetar hebat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang selama sekitar 30 detik. Bagi warga yang tinggal di pesisir, getaran hebat seperti ini adalah sinyal bahaya. Namun, waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Tak lama berselang, tanpa peringatan yang memadai, dinding air raksasa menerjang Kepulauan Pagai. Ketinggian gelombang tsunami bervariasi dari 1 meter di beberapa titik hingga mencapai 15 meter di lokasi lain, setara dengan gedung 5 lantai. Gelombang ganas itu menyapu daratan, menyeret apapun yang dilewatinya. Rumah, perahu, pohon, dan yang paling tragis, manusia. Kepanikan dan kegelapan malam menambah kengerian bencana ini. Banyak yang tak sempat menyelamatkan diri, terseret arus deras ke lautan. Keesokan paginya, pemandangan yang tersisa begitu memilukan. Desa-desa yang tadinya ramai, kini rata dengan tanah. Puing-puing berserakan di mana-mana. Data resmi mencatat lebih dari 400 orang meninggal dunia, sementara ribuan rumah hancur lebur. Lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung halaman yang kini hanya tersisa kenangan pahit. Dunia pun tersentak, dan bantuan mulai berdatangan. Namun bagi para penyintas, luka fisik dan trauma batin akibat kehilangan orang-orang tercinta akan membekas selamanya. Bencana 2010 menjadi pelajaran mahal bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Mentawai. Namun, rentetan guncangan tak berhenti di situ. Bumi seolah tak pernah lelah mengingatkan keberadaannya. Pada 6 Juli tahun 2013, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo kembali mengguncang, diikuti serangkaian gempa susulan dalam beberapa hari. Meskipun kali ini tidak memicu tsunami, getaran tersebut sudah cukup untuk membangkitkan kembali ketakutan dan trauma warga. Setiap guncangan, sekecil apapun, menjadi pengingat konstan akan ancaman yang selalu mengintai. Aktivitas tektonik di zona ini, yang dikenal sebagai zona Megaterus Mentawai,
terus menunjukkan pergerakannya. Sepanjang 2 dekade terakhir, puluhan gempa dengan berbagai kekuatan telah tercatat. Para ilmuwan terus memantau pergerakan lempeng ini karena potensi gempa besar di masa depan masih sangat nyata. Ini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan sebuah keniscayaan ilmiah yang harus dihadapi. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan terjadi, tetapi kapan. Menghadapi kenyataan ini, mitigasi bencana menjadi kunci utama untuk bertahan hidup. Pemerintah dan berbagai organisasi telah bekerja keras membangun sistem peringatan dini tsunami, mengadakan simulasi evakuasi, dan mengedukasi masyarakat tentang apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Bangunan-bangunan kini dirancang agar lebih tahan gempa, dan jalur-jalur evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi terus disiapkan dan disosialisasikan. Namun, teknologi secanggih apapun tidak akan ada artinya tanpa kesadaran dan kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal masyarakat Mentawai yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad, kini dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Anak-anak di sekolah diajarkan untuk segera berlari ke bukit saat merasakan gempa kuat. Smong, istilah dari Simewulu untuk tsunami, kini menjadi bagian dari kosakata kewaspadaan di banyak wilayah pesisir Indonesia, termasuk Mentawai. Kisah gempa Mentawai adalah cerita tentang duka, kehilangan, dan ketakutan. Namun, di baliknya, ini juga merupakan kisah tentang ketangguhan, kebangkitan, dan semangat untuk bertahan hidup. Masyarakat Mentawai telah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari puing-puing, membangun kembali kehidupan mereka, sambil terus waspada terhadap ancaman yang tak terlihat. Mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa surga yang mereka tinggali menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Sejarah ini mengajarkan kita semua, bukan hanya warga Mentawai, tentang pentingnya bersiap siaga. Indonesia, sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya. Semoga dengan terus belajar dari sejarah, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan dan meminimalisir korban jiwa saat bencana tak terhindarkan itu datang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya mitigasi bencana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri.